Yo, balik lagi dengan gue Muhammad Harahasi di sini. Kali ini gue mau bahas tentang kuliah lagi. Gue akan membahas tentang hal-hal yang jangan lo lakukan ketika lo ingin memilih satu jurusan atau program studi di jenjang kuliah. Simak ya. Nah, pertama itu yang harus lo jangan lakukan adalah lo asal milih, bos. Ya, karena kuliah itu nggak main-main gitu. Kalau misalkan lo memilih satu jurusan atau program studi tertentu, setidaknya harus lo ukur. Nah, maksudnya gini, kalau misalkan lo bertujuan masa depan lo adalah bekerja gitu, ya pilihlah jurusan-jurusan yang dijari di dunia pekerjaan saat ini. Misal kayak sekarang ini dunia digital sudah berkembang dan banyak perusahaan-perusahaan membutuhkan sosial media spesialis atau desain grafis, ya lo pilihlah jurusan itu kalau lo memang tujuannya untuk bekerja. Kalau tujuannya untuk usaha, ya carilah jurusan-jurusan yang menopang niat lo itu, bisnis misalkan atau apapun itulah lo pilih. Kalau jiwa seniman, lo pilihlah jurusan-jurusan yang unik atau menarik gitu. Tapi ya harus siap juga, jurusan-jurusan unik dan menarik itu kadang susah nyari kerja, bos. Itu jadi hal yang jangan lo lakukan tadi ya, jangan asal pilih jurusan. Hal kedua yang jangan lo lakukan adalah lo terlalu mengedepankan kampus negeri. Jangan. Kecuali lo ada pertimbangan-pertimbangan masalah ekonomis, ya silakan gitu, lo berjuang sebisa mungkin negeri. Atau misalnya ada pertimbangan lain. Tapi menurut gua jangan cuma lo pikirkan sebatas kampus negeri aja. Sekarang sudah banyak kampus swasta yang bagus-bagus dan tidak kalah dengan kampus-kampus negeri. Jadi masalah negeri dan swasta menurut gue sekarang kualitinya berimbang kok. Jadi lo harus benar-benar membuka pikiran lo dan lihatlah kemungkinan-kemungkinan lain dari kampus-kampus swasta ataupun negeri yang memang bisa menunjang minat dan bakat lo. Hal ketiga yang jangan lo lakukan ketika lo mau memilih jurusan atau program studi adalah jangan cuma dengerin kata orang. Ya, jadi kalau misalnya lo memilih satu jurusan atau program studi, misalnya bokap lo ngomong gini, nyokap lo ngomong gini, temen lo ngomong gini, nyaranin gini, banyak syarat, pusing pasti pala lo. Yang harus lo lakukan adalah lo riset sendiri. Misalnya lo dapat masukan dari bokap lo, nah bagusnya jurusan ini, oh ya udah lo riset jurusan itu, lo searching websitenya segala macam, lo cari profil alumninya. Nyokap lo nyaranin, nah mestinya kamu kuliah di sini, lo searching jurusannya seperti apa, profilnya, prestasinya apa, fasilitasnya gimana, ya kayak gitu-gitu deh. Gitu. Baik mau temen lo juga ngasih tahu juga lo searching dulu. Jadi jangan asal lo telan mentah-mentah. Oke, bokap gue nyuruh gue kuliah di sini, ya udah gue kuliah di sini. Jangan, bos. Ini masa depan lu, bukan masa depan orang tua lu doang gitu loh, atau masa depan temen lu. Jadi ini masa depan lu, jadi lu harus hati-hati. Nah, yang keempat, hal yang jangan lo lakukan ketika lo mau milih jurusan atau program studi adalah lo hanya milih program studi dan jurusan yang sama dengan gebetan lo atau pacar lo. Jangan, jangan, itu hal terbodoh yang bisa lo lakukan kalau misalkan lo melakukan itu. Kenapa ya, balik lagi, itu masa depan lu, bos. Pacar lu atau gebetan lu tuh belum tentu jadi masa depan lu. Bisa jadi lu ketemu gebetan yang lebih mantap di dunia kuliah nanti. Jadi jangan pernah kepikiran lu mau satu jurusan atau satu kampus dengan gebetan lu atau pacar lu. Ya, inget, masa depan lu jangan main-main. Dan yang terakhir, hal kelima yang bisa gue kasih saran ke lo, hal yang jangan lo lakukan ketika lo ingin memilih satu jurusan atau program studi itu adalah hanya melihat diskon. Ya mungkin ini debatable ya, tapi kenapa gue menyarankan itu, karena banyak banget kampus-kampus yang memberikan diskon untuk biaya kuliah, tapi alhasilnya banyak juga kampus-kampus itu yang akhirnya cuma mengincar mahasiswanya banyak yang kuliah di situ gitu. Jadi yang harus lo perhatikan ketika lo dapat brosur satu kampus, itu lo lihat diskon, terus lo lihat fasilitasnya apa aja, apa yang didapatkan, dan bagaimana sistem pembayarannya. Kalau memang perekonomian lu sulit, ya carilah kampus-kampus yang punya sistem pembayaran itu cicilan. Kalau setahu gue swasta sekarang juga ada beberapa yang formatnya cicilan. Jadi itu lo pertimbangkan banget. Nah, yang kedua harus lo pertimbangkan juga masalah jaringan dari kampus tersebut. Apakah kampus tersebut memiliki jaringan yang cukup luas atau tidak, itu juga lo perhatikan. Nah, kalau misalkan lo tidak masalah dengan jaringan, yang penting kuliah apa segala macam, silakan. Tapi hal yang paling penting lo pikirkan adalah yaitu kurikulumnya gimana dan apa yang lo dapat. Jadi jangan cuma ngeliat diskonnya aja, tapi apa yang bisa lo dapat dari kampus tersebut. Gue tidak menyalahkan kampus-kampus yang memberikan diskon sebagai daya tarik kepada calon-calon mahasiswa.
Tapi buat lu yang sebagai mahasiswa ya harus lebih kritis lagi. Dan juga kalau misalkan lo memilih kampus atau jurusan program studi ya, saran gue yang paling utama adalah ikuti minat dan bakat lu. Ya itu aja share gue kali ini. Kalau lo ada pengalaman tertentu atau bahkan lo ada masukan lagi, hal-hal yang mungkin bisa di share juga, lo bisa tulis di kolom komentar. Kalau lo mau diskusi sama gue selalu menyertakan alamat IG gue di bagian deskripsi. Jadi colek gue aja di situ. Dan nantikan selalu konten-konten gue yang pastinya konten-konten gue ngebahas apapun yang gue tahu, mulai dari dunia perkuliahan, buku, bahkan dunia literasi digital. Pastinya sih di konten gue selalu ada sastra Jawanya. Jadi itu aja. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao.